Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Ia bukan hanya mencemari tubuh, tapi juga mengotori jiwa dan menghancurkan masyarakat. Zina membawa kehinaan di dunia dan bisa menyeret pelakunya ke dalam siksa yang pedih di akhirat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 macam zina yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina yang tidak hanya dilakukan dengan tubuh, tapi juga dengan hati, mata, dan pikiran. Apa itu zina? Zina dalam bahasa Arab berarti hubungan yang haram antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Namun, dalam syariat Islam, zina tidak hanya terbatas pada hubungan intim, tapi juga mencakup zina mata, zina telinga, zina tangan, zina hati, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina yang pasti akan ia alami. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berkata, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah berjalan ke arahnya, dan hati berkeinginan serta berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mari kita simak 3 macam zina yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjauh darinya dan menjaga diri serta keluarga kita. Yang pertama, zina fisik atau zina besar. Zina ini adalah yang paling nyata. Hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Zina ini adalah dosa besar dan hukumannya dalam Islam sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Zina ini menghancurkan kehormatan, merusak nasab, menyebabkan penyakit, bahkan bisa memicu pembunuhan akibat aib dan malu. Dalam syariat Islam, pezina muhsan atau yang sudah menikah dihukum rajam hingga mati, dan pezina ghairu muhsan atau yang belum menikah dihukum cambuk 100 kali. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa zina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zina mata dan pandangan. Zina mata adalah melihat sesuatu yang diharamkan, seperti melihat aurat lawan jenis dengan syahwat, memandangi kecantikan atau ketampanan yang bukan mahram, atau menonton hal-hal yang menjerumus pada maksiat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, maka Allah akan menanamkan dalam hatinya manisnya iman. Hadis riwayat Al-Hakim. Zina mata sering dianggap sepele, padahal darinya bisa muncul zina yang lebih besar. Satu pandangan bisa menumbuhkan syahwat, lalu berlanjut ke pertemuan, perbincangan mesra, hingga perzinaan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menundukkan pandangan. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Yang ketiga,
zina hati dan pikiran. Zina ini mungkin tidak terlihat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ia berupa angan-angan, fantasi, syahwat yang dipelihara dalam pikiran, dan membayangkan perzinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hati berangan-angan dan menginginkannya, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan. Hadis riwayat Muslim. Zina hati bisa muncul karena terbiasa membuka jalan menuju zina, terlalu bebas dalam pergaulan, menonton konten tak senonoh, membaca cerita cabul, atau berkirim pesan mesra dengan lawan jenis yang bukan mahram. Zina hati sering dianggap ringan, tapi hati yang kotor, jika dibiarkan akan mendorong tubuh mengikuti. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita menjaga kesucian jiwa, bahkan sejak dalam niat dan pikiran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci zina? Zina bukan hanya maksiat pribadi, ia adalah kerusakan sosial. Ia merusak garis keturunan, menciptakan anak-anak tanpa kejelasan ayah, memicu penyakit menular, melemahkan moral umat, dan menghancurkan kepercayaan antar keluarga. Zina juga menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehormatan dan harga diri. Dalam Islam, menjaga kehormatan itu lebih mulia dari menjaga nyawa. Agar terhindar dari zina dalam segala bentuknya, kita perlu yang pertama menundukkan pandangan sebagaimana perintah Allah. Yang kedua, menjaga pergaulan, jangan berduaan atau terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, menjauhi konten maksiat, baik di media sosial, video, atau buku. Yang keempat, bersegera menikah, bagi yang mampu dan takut terjerumus. Yang kelima, menjaga hati dengan banyak zikir, puasa sunnah, dan memperbanyak ilmu. Sebagian ulama menyebut bahwa dosa besar seperti zina bisa menggugurkan amal kebaikan jika tidak disertai taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa datang dengan kejahatan, maka ia akan diberi balasan kecuali setimpal dengan kejahatannya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina itu manis di awal, tapi racun di akhir. Nafsu memang menggiurkan, tapi ingatlah bahwa kenikmatan sesaat bisa berbuah azab yang abadi. Dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapat pembalasan dosa. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Jangan pernah merasa aman dari zina sekecil apapun bentuknya. Jaga mata, jaga hati, jaga lisan, dan jaga kehormatan. Jika pernah terjatuh, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh karena Allah Maha Pengampun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua dijaga dari dosa zina, dijauhkan dari jalan-jalan menuju maksiat, dan diberikan keteguhan iman sampai akhir hayat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.